أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat mulia Menara Quran dimanapun antum berada, semoga antum dalam lindungan Allah Ta'ala beserta keluarga antum diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk banyak melakukan berbagai kegiatan yang mendatangkan kemanfaatan, baik untuk dunia, lebih-lebih untuk akhirat. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sedikit kita akan saling menasihati di antara kita, saling mengingatkan di antara kita dengan tema ketika rindu menyapa. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terus kemudian, cinta pada siapakah? Rindu pada siapakah yang utama yang harus ada pada hati kita? Tentu yaitu rasa cinta, rasa rindu kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri telah berkalam untuk kita semuanya. Fadzkuruni adzkurkum. Banyak ingatlah kalian kepada aku, supaya aku ingat kepada kalian. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga benci untuk bertemu dengannya. Maksud dari hadis ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala, bahwa bagi orang yang beriman, pastilah dia mencintai kehidupan akhirat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, sehingga dia sangat ringan sekali untuk meninggalkan urusan-urusan dunianya jika urusan dunia-dunia itu menjadikan dia berat untuk menemukan cintanya pada Allah Ta'ala. Artinya kesibukan dunia dia akan tinggalkan dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bukan berarti kita tidak perlu urusan dunia ini. Maka dalam kaidah zuhud dikatakan, zuhud adalah meninggalkan urusan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Artinya bahwa orang-orang yang dia memiliki keinginan untuk jumpa dengan Allah Ta'ala, dia sangat mudah untuk meninggalkan godaan-godaan yang bersifat duniawiyah ini, karena dia mencintai untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah pun juga akan suka, senang bertemu dengan orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan mereka orang-orang yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah. Apa wujudnya? Mereka meninggalkan ibadah, mereka tidak tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala, dan dunia menjadi tujuan dari inti kehidupannya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah anugerahkan pada setiap diri pada manusia pasti ada perasaan cinta. Dan cinta yang berat, cinta yang sangat pasti akan menimbulkan kerinduan yang berat, kerinduan yang sangat. Dan hal ini tidak bisa kita pungkiri. Kita mencintai siapa, pasti ada kerinduan padanya. Kita mencintai siapa, sungguh ada keinginan-keinginan yang kuat dalam diri kita untuk menemuinya, untuk dekat dengannya, untuk banyak berkalam dengannya, untuk bersanding dengannya, untuk menatap dengannya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rasa cinta, rasa rindu ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala, sehingga tidak perlu kita hilangkan. Selama kerinduan cinta ini
mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau memang kita ini rindu pada Allah, ya kita harus segera melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kan sudah banyak ya Allah sampaikan kepada kita. Berupa apa? Tilawah Quran. Kan ini kan Al-Quran kan kalamnya Allah. Ketika kita membacanya, berarti kan seolah kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Sholatnya, ya Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya selalu beliau ya kalau waktu sholat datang sangat gembira sekali. Bahkan berkata kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal istirahatkan kita dengan sholat. Dan amalan-amalan yang lainnya, dengan zikir kita, ya dengan berbagi kita kepada orang-orang yang membutuhkan, Masya Allah. Jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentu cinta kita, rindu kita tujukan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang telah mengeluarkan kita dari jahiliyah menuju zaman yang terang, yang penuh petunjuk dari Allah Ta'ala, yang telah menjelaskan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan yang menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka, dan semuanya telah disampaikan oleh beliau kepada kita. Bagaimana untuk mengobati rindu kita kepada Rasulullah SAW? Ya wujudkan dengan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta Allah dan Rasulnya ini sangat terhubung sekali, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian siapapun, apakah waktu itu Yahudi, Nasrani, kita semuanya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah bakal mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ya kita ittiba Rasulullah SAW. Kita juga kemudian apa? Memperbanyak sholawat, tidak harus dari Jumat, ya memang ada keutamaan sholawat di hari Jumat, tapi selain itu ya kita juga harus memperbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika disebut nama Muhammad, maka pelitlah orang itu jika ada kata Muhammad disebut kemudian dia tidak mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi mengobati rindu dengan itu, ya, dengan ittiba sunnah, banyak sholawat dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga jamaah, rindu kepada orang tua, rindu kepada keluarga, rindu kepada pasangan, rindu kepada anak-anak, rindu kepada teman-teman. Selama ya rindu-rindu ini, cinta-cinta ini dibangun karena untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, insya Allah bisa kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana ngobati rindu kita dengan orang tua? Ya, kalau memang kita dekat, ya datangi orang tua, bawakan hadiah, bawakan oleh-oleh, jangan lupa doakan untuk keduanya. Rindu dengan pasangan juga begitu, ya kalau dekat, ya kalau jauh, ya dengan doa, kalau jauh dengan saling berkirim salam, ya. Kemudian rindu kepada anak-anak dan seterusnya, ya kepada teman-teman juga begitu. Nah ini yang agak unik ini, rindu kepada teman-teman yang bagaimana itu. Kadang-kadang ada ya rindu-rindunya itu bukan rindu-rindu cinta-cinta yang benar, tapi rindu-rindu yang menduri gitu. Apa itu rindu yang menduri? Ya sebenarnya rindu-rindu cinta-cinta yang belum terbangun di atas syariat gitu loh. Ingat gak dulu waktu kita masih muda-muda, pernah gak cinta monyet-monyet kayak begitu, ya kan? Ya, jadi mungkin kita pernah mengalaminya, ya mungkin semua deh ya. Tapi ya hal-hal yang begitu harus kita
tepis ya. Hal-hal yang begitu harus kita ganti dengan rindu-rindu yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Lah gimana Ustadz kalau kita mencintai seseorang gitu? Ya udah doakan aja kebaikan-kebaikan untuknya ya. Apalagi kalau yang dicintai itu misalkan ya sudah berpasangan, sudah memiliki pasangan ya, dan yang mencintai juga sudah memiliki pasangan. Mungkin nggak rasa tumbuh kayak begitu, mungkin saja ya, tetapi ingat ya, sibukkan diri kita dengan berbagai kebaikan, sibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nggak perlu kita memaksakan diri untuk melupakan, tetapi Allah yang akan ganti dengan ingatan-ingatan yang baik. Kenapa sih kadang-kadang berpikiran ingat dengan sesuatu yang mungkin kurang baik? Karena sedikitnya kita ingat kepada yang baik gitu. Jadi kalau ingatan kita tidak kita fokuskan untuk yang baik-baik, maka pikiran itu juga akan memikirkan sesuatu yang tidak baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini kajian kita di kesempatan yang baik ini. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.